Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, bersyukur kita atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Kita masih dapat melakukan ketaatan kepada Allah. Semoga ketaatan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah, sehingga menguatkan kita untuk dapat meninggalkan semua yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah kaum muslimin dimanapun Anda berada, bahwa selain kita melindungkan diri kita kepada Allah dari gangguan jin, dari bujuk rayuan setan, iblis yang akan menyesatkan, maka kita diperintahkan, telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memperlindungkan keluarga kita, istri dan anak kita dari gangguan jin. Sebagaimana dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian menikahi perempuan atau membeli pelayan, membeli budak, hendaknya berkata kepada budaknya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Ini seyogianya diajarkan kepada laki-laki yang baru yang akan menikah ini, supaya dia selamat dari keburukan calon istrinya yang menjadi istrinya. Ini dipegang keningnya, dibacakan doa ini, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha. Ya Allah, aku mohon kepadamu akan kebaikannya dan kebaikan yang engkau ciptakan dari dirinya. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatannya dan kejahatan yang engkau ciptakan dari dirinya. Jadi pada waktu pengantin baru itu, ketika dijumpakan dengan calonnya, dipegang keningnya. Itu doa untuk memperlindungkan diri kita dari gangguan kejahatan istri. Kalau Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari kejahatan istri, ini rumah tangganya akan bagus, akan bertahan, akan romantis sampai tua. Ini ada kaitannya doa ini, karena doa ini kata Rasulullah, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Karena setan iblis itu ingin memisahkan hubungan rumah tangga, bainal mar'i wa zaujih, ingin memisahkan hubungan rumah tangga. Maka rumah tangga akan makin panas, sering bertengkar, perang, canda-canda bisa jadi pertengkaran. Maka ciri-ciri gangguan jin yang kuat pada diri seseorang adalah emosional, mudah marah kepada pasangan lawan jenisnya, kepada istri atau suaminya. Kalau istri yang diganggu, murah marah kepada suaminya, tapi suami orang dia nggak marah. Kalau suami yang diganggu, dia mudah marah sama istrinya, tapi sama istri orang tidak mau dia marah. Karena yang haram itu diberi hiasan oleh setan. Karena kerjaan setan itu tazyinul batil bisuratil haq, dihiasi kebatilan dalam bentuk kebenaran. Oleh sebab itu kita lindungkan ini, diajarkan kepada pemuda-pemuda yang akan menikah ini doa yang sangat bagus. Memperlindungkan kepada Allah istri kita, karena istri dinikahi itu wanita bukan untuk coba-coba, akan dipakai selamanya. Seperti itu. Jadi setan ingin memisahkan, diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Setan itu keinginannya bainal mar'i wa zaujih. Kalau dia bisa memisahkan hubungan suami istri, dia mendapat pujian dari kepala setan, dari raja setan. Maka tujuan utama yang diinginkannya adalah memisahkan rumah tangga. Maka rumah tangga kalau sudah cecok, pisah, ini senang setan. Maka perpisahan, cerai itu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perbuatan itu halal, tapi perbuatan yang sangat dibenci. Setan menginginkan manusia, orang-orang yang sudah nikah itu terjadi perceraian.
maka solusinya tidak ada lain Al-Quran, Islam, sunnah Nabi SAW. Karena sunnah Al-Quran Islam ini membaguskan manusia di dunia, membaguskan manusia ketika sakratul maut, membaguskan manusia ketika dikubur, membaguskan manusia ketika di padang mahsyar. Tidak ada jalan penyelamat kecuali dekat dengan Al-Quran. Sehingga Nabi kita mengatakan, khairukum man ta'alamal Qur'anah wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran. Oleh sebab itu, pada riwayat lain dikatakan, dan hendaknya dia memegangi jambulnya. Kalau kita beli kuda misalnya, dipegang kepalanya itu, didoakan ini, supaya kejahatan kuda binatang yang kita beli itu juga tidak menimpa kita. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau salah seorang dari kalian mendatangi istrinya, berdoa kepada istrinya, Bismillahi Allahumma jadibna syaitan wa jadibna syaitan ma rojaktana. Ini disuruh doa. Jadi dalam segala kesempatan setan itu berusaha menggelincirkan manusia, menyesatkan manusia. Sampai kita mendekati istri kita yang halal, kita disuruh berdoa berlindung dari setan. Bismillahi Allahumma jadibna syaitan. Dengan namamu ya Allah lindungilah kami dari setan. Dan jauhkan setan dari apa yang engkau anugerahkan kepada kami. Wajadibna syaitan, wajadibi syaitan ma rojaktana. Agar Allah jauhkan. Maka Nabi mengatakan kalau mungkin takdirnya lahir jadi anak, anaknya tidak akan diganggu setan selama-lamanya. Jadi kita lindungi diri kita, keluarga kita, anak istri kita itu dari gangguan setan. Maka berdoa kepada Allah ya Rahman. Ya Allah yang maha perkasa, lindungilah saya, istri saya, anak keturunan saya dari gangguan setan. Setan jin dan setan manusia. Jadi para sahabat Nabi memohon kepada Allah dengan permohonan yang tidak pernah bosan untuk melindungkan dirinya, melindungkan istri dan keluarganya dari gangguan setan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, jika istrimu menghampirimu, suruhlah dia salat 2 rakaat di belakangmu dan berdoalah, Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fi Allahumma jama' bainana ma jama'ta bi khair wa fariqa bainana idza faraqta ilal khair. Ini doa Ibnu Mas'ud yang diajarkan oleh Nabi kita dalam hadis rawahu Tabrani, disahihkan oleh Syekh Hasan Albani. Ya Allah, berkahilah aku pada keluargaku dan berkahilah mereka padaku. Ya Allah, satukanlah kami di atas kebaikan dan pisahkan kami jika memisahkan kepada kebaikan. Jika seseorang merasa bangga dengan hartanya, hendaknya berkata seperti itu juga. Diajarkan Nabi, Masya Allah la haula wa la quwata illa billah. Masya Allah la haula wa la quwata illa billah. Sesungguhnya atas kehendak Allah semua ini terwujud, tidak ada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kalau memuji anak kita, memuji istri kita, memuji barang, memuji siapa saja, jangan lupa Masya Allah la haula wala quwata illa billah. Kalau tidak nanti itu yang dipuji bisa kena ain, jadi rusak. Makanya di kampung-kampung kalau orang memuji anak, anaknya cantik, anaknya gemuk, dibilangnya anaknya buruk, anaknya jelek, dibuat lawannya. Ini tabah dilarang, itu perbuatan yang bohong, tidak boleh di dalam syariat Islam. Oleh sebab itu banyak-banyak kita perlindungan harta kita, keluarga kita, semua yang ada di sekitar kita ini dengan kepada Allah dari gangguan jin, gangguan manusia, gangguan makhluk-makhluk jahat yang ingin menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari Rasul, menghilangkan semangat kita untuk taat kepada Allah, membuat pikiran-pikiran kotor, pandangan-pandangan kotor, pendengaran-pendengaran kotor, sehingga yang keluar, yang dilihat adalah yang kotor-kotor. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyelamatkan dari kekotoran ini tidak lain, tidak bisa mengandalkan kekuatan. Kita perlu pertolongan dari Allah dengan memperbanyak doa kepada Allah. Perbanyak doa kepada Allah. Makin banyak kita berdoa kepada Allah, Allah makin senang dengan kita. Makin banyak kita minta kepada Allah, Allah akan makin ridho dengan kita. Berbeda dengan manusia, kalau kita minta kepada manusia, manusia makin benci dengan kita.
maka banyak-banyak minta dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.